Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel IMF Learning. IMF Learning by doing. Kita akan belajar menggunakan PySpark. Kemudian kita sudah punya data ya. Ini data crop yield didapat dari Kaggle. Kemudian kita ini sudah di download ya di dalam direktori, di sini direktorinya. Oke, dan di sini kita akan menggunakan pandas. Setelah di PySpark itu bisa langsung di read melalui Spark-nya. Nanti kita coba di bawah ya. Di sini kita mulai dengan pandas dulu karena pandas sudah sering dipakai oleh orang-orang yang sebelum menggunakan PySpark. Nah, di sini saya tidak akan menjelaskan PySpark itu apa, tapi singkatnya PySpark itu adalah sebuah database seperti MySQL, tapi fungsinya lebih luas ya ke arah big data. Karena PySpark bisa mengatur antara hard disk dan RAM. Sebenarnya MySQL pun juga bisa ya, tapi sedikit berbeda. Ya, kita akan lanjut lebih teknis. Di sini kita sudah punya import pandas dan kita aliaskan dengan pd, kemudian kita read csv-nya, ini direktorinya. Kemudian di sini kita akan mengukur panjangnya, yaitu sekitar 76.000 baris data. Dan kita juga bisa dengan pandas mendescribe. Jadi ini statistik sederhananya ya dari pandas. Itu kelebihan dari pandas karena dia bisa meringkas sebuah informasi ataupun menyajikan sebuah informasi. Dan dia juga memberitahu bahwa memori yang kita butuhkan sekitar 3,5 MB. Dan di pandas kita juga bisa melakukan select pada kolom yang ingin kita inginkan. Dan kita juga bisa melakukan pembatasan pada data yang kita inginkan. Ya, seperti ini. Ini 9. Data karena mulai dari 0, di sini kita menjadi 7.600. Oke. Sini juga kita bisa menggunakan teknik yang lainnya, lock ya. Beberapa dokumen mengatakan lock itu lebih safety dibandingkan dengan ini. Bracket atau area langsung. Mungkin teman-teman bisa mencarinya di internet untuk lebih lanjutnya. Dan iLog menggunakan hal yang sama, bedanya iLog itu menggunakan indeks, sedangkan log itu kolom headernya. Oke, ya ini bisa berfungsi maksimal ketika menggunakan iLog. Pada saat kita tidak tahu nama kolomnya, hanya fokus pada 0 sampai sekian. Kemudian kalau menggunakan log berarti kita sudah tahu kolom yang akan kita ambil itu yang mana. Dan kita lanjut di pandas, kita bisa melakukan filter di sini. Misalnya cropnya itu kurang dari 1 ya, dihitung karena kita akan coba tahu. Nah, oke, cropnya cari yang di bawah 1 ya, berarti 0. Kalau misalnya kita hitung totalnya ada sekitar 371, sehingga yang awal tadi 76.000 berubah menjadi 371. Dan teman-teman juga bisa melakukan hal serupa di log ya, sama seperti di atas. Bedanya di sini kita tambahkan kolom yang lain. Oke, kita lihat seperti ini. Oke, yang awal tadi 76.000 berubah jadi 3.300. Kalau misalnya ingin tahu infonya, ya kembali ke awal tadi. Nah, kita dapat, terus memori yang kita butuhkan sekitar 79 KB, ini masih kecil ya. Jadi datanya tidak terlalu besar. Kalau misalnya datanya sampai jutaan, ya mungkin memori yang dibutuhkan di PySpark akan meningkat. Kemudian ketika menggunakan PySpark itu, ini mohon maaf ya, tadi ini yang pandas ya. Di memori yang dibutuhkan untuk menggunakan pandas itu sekitar 79 KB atau yang di atas tadi megabyte. Nah, kita akan mulai menggunakan pandas, di mana di pandas kita harus memulai dengan sessionnya, dan di pandas juga kita bisa melakukan seperti di MySQL atau MariaDB atau database yang lain yang menggunakan query. Di PySpark itu bisa tidak hanya menggunakan SQL, ada Parquet gitu ya, ada file yang lain, JSON. Nah, tapi kita lebih fokus pada yang SQL.
Nah, di SQL types kita bisa menggunakan struct type, jadi kita bisa buat skemanya, kita bisa menentukan format yang kita butuhkan karena tabel yang kita miliki itu mempunyai tipe integer dan float, maka kita menggunakan kedua tipe data tersebut. Di sini teman-teman bisa melakukan session pada SpicePack-nya. Oke, kemudian bisa menerapkan config pada warehouse, dan di sini di setting username-nya ya, terus warehouse di sini. Oke, nantinya semua akan tersimpan di folder warehouse. Kemudian kita akan memberikan namanya, username-nya ini PySpark ya, atau bisa diganti nama yang lain. Terus kita tentukan masternya Tion, menyeting clusternya. Sini kemudian kita akan mulai dengan data yang tadi di atas, kita read. Nah, ketika kita read menggunakan teks, maka ini akan dianggap sebagai data satu kolom ya, seperti ini ya, jangan dibaca satu tempat ya. Terus formatnya itu data frame, karena di SQL ada di PySpark-nya itu menggunakan data frame. Dan kita juga bisa melakukan hal yang lain lagi, kita buat folder baru, variabel baru lagi di sini ya, dalam bentuk CSV, headernya true, inference skemanya kita akan membuat skemanya secara otomatis sesuai dengan headernya, kemudian akan muncul seperti ini ya. Jadi seperti ini sudah kebaca datanya di dalam PySpark-nya. Kemudian kita juga bisa cetak skemanya dan kita menghitung total data yang sudah dimasuk, dan kita juga bisa memotong apa yang ingin kita tampilkan. Misalnya kita ingin menampilkan 100 baris ya bisa, 10 baris juga bisa, dan kita juga bisa mencari jumlah atau kita menghitung baris yang sedikit unik ya dengan distinct-nya. Kemudian kita juga bisa select di SpicePack yang berbeda. Kalau misalnya di Pandas kita menggunakan bracket, di sini kita hanya memanggil fungsi select dan kita tinggal sebutkan kolomnya saja atau headernya. Misalnya kita coba ya 0 dan 1, apakah ini berhasil? Ya, tidak berhasil ya, seperti di Pandas ya. Jadi teman-teman harus tahu kolom yang diketahui. Dan kita juga bisa lakukan print skema tadi. Dan kalau misalnya teman-teman teman-teman bisa melakukan empty data frame, tapi dengan tujuan itu kita sudah tentukan nih skemanya apa, sehingga data yang kita masukkan nantinya itu tinggal mengikuti skema yang sudah kita buat di PySpark. Bisa kita tampilkan, maka akan terlihat seperti ini headernya saja ya, nggak ada isinya. Kalau misalnya kita drop datanya, maka data yang kita miliki itu akan hilang. Tapi ketika di drop, terkadang itu tidak hilang karena RAM-nya masih menyimpan. Ya, ini sekedar untuk belajar saja ya, kita akan coba-coba semuanya. Kemudian teman-teman juga bisa tahu di sini ada struct type ya. Ketika mendefinisikan struct type-nya harus terisi struct field-nya, name-nya, data type-nya, dan apakah data itu boleh nggak dalam bentuk kosong. Nah, barisnya itu boleh nggak dalam bentuk kosong. Kita buat true dan kita lakukan skema, print skema di show. Jadi teman-teman bisa menggunakan cara yang struct type itu atau yang versi seperti SQL pada umumnya. Lebih mudah ya dibandingkan SQL yang pada umumnya ya, yang nggak ada seperti create tabel gitu, langsung aja state integer, year, integer, crop, bla bla bla. Sedangkan ini sangat rapi ya, sangat presisi itu untuk supaya menunjukkan bahwa data yang kita miliki itu harus jelas formatnya dan namanya. Nah, kita akan mulai menambahkan data ke dalam tabel, dan tentunya di sini kita selalu mengawal dengan Spark yang sudah kita buat sebelumnya, build-nya, variabelnya ya, create data frame, crop, yield. Nah, kita akan mencoba kalau misalnya kita masukkan data ini separuh,
kemudian kita menggunakan skema yang di atas struct gitu ya, STS skema ini tampilkan, maka data yang kita miliki itu hanya ada 3 karena kita menginputkan dari 0, 1, 2 saja. Dan dengan 3 kemudian kita akan memasukkan data lagi ya dari indeks 4 sampai indeks ke 76.000. Kemudian untuk menggabungkan data itu kita perlu menggunakan union. Oke, dan data akan tampil. Nah, karena kita hanya menggunakan show saja, maka yang tampil ada 20. Nah, kalau misalnya kita masukkan 100 di sini, translate. Maka yang ditampilkan akan terlihat 100 ya. Kalau misalnya kita buat ini 10, ya yang tampilkan juga 10. Nah, kita juga bisa melakukan count kalau misalnya count itu hanya angka saja, sedangkan untuk yang show itu lengkapnya seperti tabel. Nah, kalau dalam variabel ini kita tidak delete, maka data ini masih ada ya. Sedangkan data yang kita gunakan itu yang paling terbaru itu adalah variabel update crop yield. Dan jumlahnya ada sekitar 76.000 baris. Dan kita akan mulai memahami terkait Spark, dan kita juga akan menggunakan filter seperti di Pandas di awal. Kita bisa melakukan ini seperti di Pandas, update crop yield range kurang dari 1000, kemudian tampilkan seperti ini, maka akan muncul ya. Kita akan potong supaya tidak terlalu panjang ya, 10. Oke, kemudian kita juga bisa melakukan double filter. Di sini kita mencari kondisi kolom, 2 kolom, nilai di bawah 1000, maka ditampilkan seperti ini. Oke, kita bisa menggunakan operator ya di PySpark ya, dan pipeline ya, atau garis tengah gitu ya. Jadi fungsinya ini atau, sedangkan ini dan ya. Supaya lebih ringkas kita tampilkan 3 saja. Nah, seperti ini. Oke, seperti itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Nantikan video yang lain lagi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.